Pemirsa Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin mempertanyakan fasilitas repatriasi karantina di RSDC Pademangan yang digunakan oleh Rahel V-nya. Fasilitas tersebut harusnya hanya diberikan pada para pekerja migran Indonesia, pelajar dan juga pegawai RI yang melakukan dinas dari luar negeri. Kapendam Jaya Kolonel ARH Herwin mengungkapkan jika Rahel V-nya sebenarnya tak berhak mendapatkan fasilitas repatriasi karantina di RSDC Wisma Pademangan. Karena hal itu hanya diberikan kepada para pekerja migran Indonesia PMI yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. Selain itu, fasilitas juga diberikan kepada pelajar atau mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar dari luar negeri, serta pegawai pemerintah RI yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dari dinas dari luar negeri. Pada kasus selegram Rahel V-nya, Herwin menyampaikan jika yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas karantina di RSDC Pademangan. Pemirsa, juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan pemerintah mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas pihak yang melakukan pelanggaran karantina. Kemenkes juga meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Nah, Kementerian Kesehatan tentunya akan mendorong ya aparat keamanan untuk menindak tegas kalau memang ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tentang karantina ini. Saat ini Satgas Karantina sedang melakukan penelusuran terkait informasi yang didapatkan ini dan tentunya kita akan menunggu hasil daripada penelusuran informasi tersebut dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan ya. Kami berharap tentunya Kementerian Kesehatan meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga angkat bicara soal kasus ini. Riza menegaskan agar para selebriti bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher juga menegaskan agar tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran karantina oleh publik figur. Neti juga meminta kejadian ini diusut tuntas. Ya pemirsa, seperti apa sebenarnya sistem karantina yang sudah berjalan? Kita langsung akan berbincang dengan warga Indonesia yang telah menjalani karantina usai bepergian dari luar negeri. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Brigita Cecilia, staf NOC Indonesia. Selamat sore Mbak Cecil. Selamat sore Kak. Bagaimana kabarnya Mbak Cecil? Baik, sehat, puji Tuhan. Mbak Cecil habis bepergian dari mana nih? Tokyo, saat Tokyo. Olimpiade 2020 Tokyo. Ya, saat itu Mbak Cecil ketika pulang ke Indonesia menjalani karantina berapa lama Mbak Cecil? 8 hari. 8 hari dan lokasinya? Di Grand Mercure Kemayoran, memang di hotel. Baik, Mbak Cecil bisa diceritakan mungkin lebih jelas lagi bagaimana sebenarnya sistem karantina atau mungkin pendataan saat Mbak Cecil untuk ikut karantina? Pendataannya sebenarnya sudah diurus sama kantor semua saat itu, tetapi saat masuk ke hotel itu benar-benar ketat banget prosesnya karena nggak bisa masuk kamar sebelum menjalani PCR swab test. Terus juga selama di kamar yang karantina juga nggak bisa keluar masuk itu nggak bisa sama sekali, bahkan ke lorong kamar aja tuh nggak bisa karena ada satgas yang mengawasi saat itu. Terus memang seketat-ketatnya sih makanan juga harus dari hotel, mengirim barang dan menerima barang juga nggak boleh sama sekali. Artinya ketat sekali ya Mbak Cecil, tidak ada kemungkinan mungkin ada warga yang sedang karantina ini bisa lolos gitu? Sama sekali nggak bisa karena liftnya juga tuh dikunci. Nah, ini yang menarik adalah kasus terbaru terkait dengan Rahel V-nya yang ternyata bisa kabur dan ini ketahuannya ketika pendataan di Soekarno-Hatta. Apa yang Mbak Cecil lakukan ketika melakukan pendataan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Mbak Cecil? Sebenarnya karena waktu itu saya itu termasuk bagian dari kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo 2020, jadinya kami itu langsung dapat akses ke
ruang VVIP karena saat itu kan penjemputan atlet yang kebetulan saya pulangnya itu bersama peraih medali emas dan juga medali perunggu Olimpiade. Nah, jadi setelah semuanya udah diatur, tapi saat itu pun bener-bener ketat banget sih, bener-bener karena tim staffnya ini yang saat di Jakarta itu sudah diurus sama Jakarta, jadi tim staff yang dari Tokyo itu nggak boleh bergabung. Jadi bener-bener kami menunggu di bus dulu. Setelah itu baru bersama-sama ke hotel. Jadi nggak boleh ada interaksi langsung sama orang-orang dulu saat itu. Baik, artinya tidak ada atau tidak mengikuti mekanisme pendataan di Bandara Soekarno-Hatta begitu ya. Untuk di hotel yang tempat karantina Mbak Cecil tadi, apakah kira-kira Mbak Cecil mengetahui mungkin tidak hanya dari pihak Olimpiade yang ada di sana atau dari mana saja? Saat itu pas kebetulan mau masuk check-in itu juga ada pasangan suami istri dari Singapura kalau nggak salah. Mereka tuh juga bener-bener masuk, terus sama tetap harus mengikuti mekanisme tes PCR swab dulu, terus juga itu juga di ruangan khusus bukan di lobi biasa. Jadinya memang sangat ketat sekali. Terus juga kita sebelum check-in itu juga harus memilih menu makanan dan segala macam di situ. Jadi memang saat karantina memang nggak ada interaksi sama siapapun kecuali dari pihak hotelnya. Mbak Cecil, saat karantina siapa yang mengawasi di sana yang memang berjaga tadi seketat itu? Ada satgas di bawah di lobi dan juga mereka kadang-kadang patroli ke setiap lantai yang khusus. Cuma kalau misalnya ada kita keluar dan ada kebetulan ada satgas itu pasti dilarang, pasti langsung disuruh masuk kamar lagi. Baik, artinya memang benar-benar sangat ketat bahkan tidak boleh keluar rumah. Lalu fasilitas saat karantina itu bagaimana? Apakah memang bisa dikatakan sudah mencukupi atau ada yang kurang begitu ketika memang harus karantina selama tadi 8 hari ya Mbak Cecil? 8 Dan hari. di dalam ruangan itu saja gitu? Fasilitasnya bener-bener oke banget sih, maksudnya kayak mereka itu semua makan itu bener-bener disuplai setiap hari, terus ada snack time juga. Terus kebetulan saya tuh ulang tahun, nah dari staff-staffnya Grand Mercure Kemayoran juga memang ngasih surprise juga, mereka tuh bener-bener menjamin setiap tamu yang karantina itu tidak bosan. Cuma memang tidak boleh sama sekali keluar dari kamar. Hanya saja waktu itu kan kami minta masa nggak boleh sih keluar kamar sama sekali karena kan kita butuh kena sinar matahari. Iya. Akhirnya pihak hotel tuh mengizinkan tapi itu cuma setengah jam dan dibatasi setengah jam dan itu cuma pagi hari jam 9 sampai 9.30 kalau nggak salah. Baik, Mbak Cecil, apa yang sebenarnya mungkin saya pengen tahu yang dilakukan selama karantina di dalam hotel begitu, apakah makanan memang hanya harus disediakan atau mungkin bisa memesan sendiri? Makanan harus dan wajib disediakan dari pihak hotel karena sama sekali kita nggak boleh nerima paket, mengirim paket juga nggak boleh, order food juga nggak boleh juga. Bener-bener ya emang cuma yang disediain dari hotel aja. Kadang-kadang juga bosen juga sih ya makanan-makanan hotel terus, tapi ya mau gimana lagi karena kan udah aturannya kayak gitu. Cuma memang beda karantina yang di Jakarta sama karantina di Tokyo tuh beda saat itu sih. Oh, oke. Ini menarik. Mengenai karantina waktu di Tokyo itu bagaimana? Bedanya dengan Indonesia apa saja, Mbak Cecil? Beda karena kan saat itu kan kami itu kan datang ke Olimpiade Tokyo itu saat status Indonesia itu di grup 1, high risk banget gitu. Tapi boleh ke sana dengan tes PCR yang 7 hari berturut-turut sebelum berangkat, terus abis itu di sana juga di saliva tes. Tapi kami karena Indonesia itu masuk grup 1, jadinya kami harus menjalani karantina 3 hari di hotel. Tapi karantina 3 hari di sana itu tuh boleh keluar, boleh ke gym, boleh keluar cari makanan, tapi dibatasin cuma 15 menit doang, 15 sampai 20 menit doang. Setelah itu ya harus masuk lagi karena kita di tracing by Bluetooth aplikasi gitu. Jadi pasti akan terus gitu kalau misalnya keluar jalur. Jadi memang aplikasinya memang sudah support gitu ya untuk men-tracing mana saja warga yang dikarantina datang ke Tokyo ya, Mbak Cecil? Benar.
Tapi masih boleh keluar hotel buat cari makanan di deket-deket hotel tuh masih boleh, walaupun dikasih waktu cuma 15-20 menit. Sangat berbeda dengan di Indonesia, di mana memang tadi kalau dibandingkan di Indonesia sangat ketat sekali ya Mbak Cecil. Tapi tadi berbicara mengenai PCR, Mbak Cecil, kalau di Tokyo itu PCR-nya berapa kali ya? Tadi sampai sempat disampaikan PCR-nya berturut-turut. Kalau misalnya sebelum berangkat memang PCR berturut-turut kan, karena saat itu kan Indonesia masuk di grup 1 yang high risk-nya. Cuma saat di sana itu bukan PCR swab lagi, tapi ke saliva yang air liur itu, PCR saliva itu memang setiap hari kita melakukan setiap hari PCR saliva test. Resultnya juga langsung jadi juga di aplikasi, sore hari itu udah ketahuan gitu, dan itu langsung berbunyi jika ada yang positif sih sebenarnya sih. Oh, Tapi baik. puji Tuhannya nggak ada yang positif saat itu. Menarik mengenai aplikasi yang ada di luar negeri itu, seperti apa mungkin kemudahan Anda mengakses aplikasi di sana? Apakah cukup mudah begitu, kalaupun dibandingkan dengan aplikasi yang ada di Indonesia? Cukup mudah, dan juga dia kan by Bluetooth ya, jadi tidak menguras baterai, itu yang pertama sih. Kedua juga semuanya tuh kita ada check-in-check-innya juga sama juga, tapi yang berbeda itu adalah mungkin ketika sudah ada positif, hasil saliva tesnya ini positif, si handphonenya tuh udah langsung berbunyi gitu. Jadinya pasti akan langsung orang-orang sekitar tuh jadi pada tahu, oh dia positif, dan biasanya langsung dari panitia olimpiadenya itu langsung mengamankan seperti itu. Jadi memang nggak bisa sembarang, kalau udah positif ya nggak bisa kemana-mana lagi dan langsung dibawa sama Baik, Mbak Cecil, sedikit aja tanggapan Mbak Cecil mengenai tadi ada selebgram yang memang keluar karantina, sementara Mbak Cecil mengalami karantina selama 8 hari, lalu dia bisa bebas aja begitu aja. Menurut Mbak Cecil gimana? Sebenarnya cukup disayangkan ya, kenapa ada selebgram yang juga pasti jadi role model bagi orang-orang masyarakat Indonesia, tapi kok bisa dia justru berbuat hal yang nggak seharusnya, karena kan yang namanya aturan itu tetap aturan. Cuma yang paling disayangkan lagi adalah ya regulasinya seperti apa kayak gitu loh. Betul. Ketika sudah ada regulasi ya seharusnya semuanya ya harus mengikutinya, seperti itu, tidak ada pandang bulu, tidak ada harus Baik. Baik, terima kasih Mbak Brigita Cecilia, staf NOC Indonesia, sudah berbagi informasi, dan kita harapkan tentu saja sistem karantina yang ada di Indonesia bisa diperbaiki dan tidak terjadi adanya mungkin warga yang kabur saat karantina. Terima kasih Mbak Cecilia, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Zorban menyampaikan jika hak dan kewajiban seluruh warga adalah sama, sehingga tidak ada privilege atau keistimewaan tertentu bagi golongan tertentu, dan hal itu disampaikan Zubairi merespon isu menyebutkan bahwa selebgram Indonesia Rahel V-nya tidak menjalankan masa karantina sesuai aturan. Rahel dituding kabur dari masa karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan yang seharusnya kala itu dilakukan 8 kali 24 jam. Namun ia disebut hanya melakukan masa karantina selama 3 kali 24 jam saja. Zubairi mengingatkan bahwa pelanggaran akan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 tidak hanya merugikan yang bersangkutan seorang diri, melainkan juga berpotensi membuat penularan baru di lingkungannya. Sebagaimana diketahui dalam SK yang diterbitkan pada 13 Oktober 2021, WNI pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina dengan jangka waktu 5 hari dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah. Sementara dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya tinggi, WNI diwajibkan karantina dengan jangka waktu 14 hari. Tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan internasional diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia, dan juga pegawai pemerintah yang kembali setelah perjalanan dinas ke luar negeri. Keputusan ini berlaku hingga akhir tahun. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.